Hey, hey, hey! Kembali lagi bertemu dengan gua Movie yang akan menceritakan salah satu cerita buatan Junji Ito dari komik karyanya. Ini kan video yang kalian sudah tunggu-tunggu. Ini kan video yang sudah kalian tunggu-tunggu. Ya ini maafin gua lama nggak muncul. Gua ada berbagai macam lagi sibuk pindahan dan lain-lain. Ya intinya lagi banyak hal yang terjadi lah. Oke, cerita yang mau gue ceritakan ini adalah salah satu cerita buatan Junji Ito dari komik karyanya yang berjudul Dissolving Classroom. Dan ini adalah semacam lanjutan dari cerita tentang Azeri Yuma dan adeknya yang sebelumnya gue udah ceritakan di video sebelumnya. Aduh, sariawan. Tapi misal kamu belum nonton dan dengerin cerita yang sebelumnya, kamu tetap bisa menikmati dan memahami cerita yang satu ini. Tetap bisa ngerti kok. Dan cerita yang satu ini pendek, tapi menurut gue ini adalah salah satu cerita favorit gue dari komik-komik buatan Junji Ito. Dan bagi gue juga ini lumayan ngeri dan serem banget konsepnya menurut gue ya. Dan tanpa panjang-panjang lagi, ini adalah cerita The Worshipping Beauty, Pemujaan Kecantikan, karya buatan Junji Ito Sensei. Cerita bermula dari Mbak Nao, seorang wanita cantik manis yang mengingatkan gua pada mantan gua. Mbak Nao lagi di sebuah kafetaria gitu atau di restoran dan dia sepertinya kayaknya menunggu temennya yang datang gitulah. Dia terus si Mbak Nao ini ngomong kalau dia ini habis kontakan sama teman masa SMP-nya bernama Maiko setelah 2 tahun lamanya. Maiko pengen mengenalkan pacar baru pada Mbak Nao katanya gitu. Dan tiba-tiba saat Nao sedang duduk manis seperti aku, duduk lalu manis, temennya datang, si Maiko. Wah, udah lama nggak ketemu ya Nao. Sosok wanita berambut pendek dari belakang Nao terlihat menyapa. Nao selayaknya seperti teman yang menunggu teman lamanya untuk muncul sedari tadi. Dia jadi semangat gitu teman-teman ekspresinya. Dia jadi kayak semangat gitu, kayak ngebalikin badan gitu. Hah? Maiko? Wah, Maiko? Namun tiba-tiba dari wajah senyumnya berubah jadi wajah bingung. Dia bingung. Nao terlihat sangat kaget sekali. Tapi kenapa dia kaget? Dia kenapa kaget? Percayalah teman-teman, kalau kalian jadi Nao juga dan kalian ngelihat apa yang Nao lihat di temannya, kalian juga akan sangat kaget. Wah! Kaget. Kalau gue sih, gue jamin gue langsung ngilang gitu aja. Gue kayak tanpa jejak gitu langsung ngilang. Karena yang dilihat Nao ini adalah teman-teman, ini teman-teman, ini wajahnya Maiko. Yang dilihat seperti sosok perempuan berwajah lonjong panjang aneh. Agak mengerikan dengan tekstur wajahnya yang aneh dan bentuknya juga aneh. Seperti orang kena penyakit gitulah. Bukannya face shaming ya teman-teman, bukannya ngejek wajah atau penampilan gitu ya. Tapi ya gitu deh. Kayaknya simpelnya Nao ini kaget karena wajah yang dilihat bukan teman yang dikenalinya. Dan Nao pun buka suara di momen dia lagi diamnya. Maaf Pak, kamu siapa? Maaf Pak, dia panggil pakai Pak. Saking mungkin kaget banget dengan wajahnya. Kayak bapak-bapak mungkin. Dan wanita yang tadi Nao ini yakin ini tuh bukan Maiko, dalam hatinya si Nao itu, wanita ini pun menjawab, "Punten, permisi, excuse me, apa yang kamu maksud? Ini aku Maiko." Hah? Maiko? Nampaknya gini ya teman-teman. Si Mbak Nao ini bingung. Kok bisa orang ini ngaku Maiko? Karena pas Mbak Nao ingat-ingat gitu, si Mbak Nao ini kan sahabatnya Maiko. Dia tahu, dia ingat wajahnya si Maiko tuh dulu tuh gimana gitu. Dan di tengah-tengah si Nao lagi mikir begitu, si Maiko ngomong tiba-tiba, "Nao, kenalin nih pacar aku." Buat yang nonton video sebelumnya, udah tahu dia ini siapa. Tapi buat yang belum nonton gak apa-apa, nonton yang ini dulu, baru nanti nonton yang video tentang dia sebelumnya. Gue taruh di linknya nanti. Balik lagi ke tadi. Cowok tadi yang dikenalin sama si Maiko pun ngomong, "Namaku Azeri Yuma, senang berkenalan denganmu." Aduh, yang nonton video sebelumnya tahu pasti. Ini orang. Dan si Nao masih penasaran sama cewek yang kayaknya ngaku-ngaku Maiko ini. Dibilang sama si Nao yang masih nggak percaya. Tunggu. Sebelum itu, si Nao bilang gini. Tunggu. Sebelum itu, kamu beneran Maiko? Nah, si yang kayaknya ngaku Maiko ini makin gedek dan kesel gitu. Ya jelas dong aku Maiko. Atau kamu mau bilang kalau aku berubah gitu, Nao? Kamu mau bilang aku berubah, Nao? Bagi Nao, dia jadi yakin kalau itu kayaknya si emang Maiko. Dan dia ngerasa suaranya juga suara Maiko. Si Nao nih makin kayak yakin gitu. Cuma dia bingung kok berubah gitu. Terus ditambah posisi tai lalatnya Maiko di tempat yang sama seperti yang diingat si Nao. Si Maiko ngomong ke si Yuma, "Yuma, emangnya aku berubah?" Si pacarnya.
Kata Maiko ke Azeri Yuma, Azawa Yuma. Gue sempat baca kalau ternyata namanya Azawa Yuma atau Azeri Yuma. Gue gak tahu yang mana. Gue gak tahu bacanya yang mana. Bahasa Jepangan. Pas di panel ini, kita lihat Maiko dari sampingnya yang bentuk kepalanya gimana gitu. Tapi gue gak mau ngejek atau gimana ya. Karena emang ada orang yang seperti itu karena kondisi fisik atau penyakitnya. Gue gak boleh ngejudge ya teman-teman, gak boleh ngejek ya. Gak boleh ngejudge orang dari fisik ya teman-teman, gak boleh. No, gak boleh. Emangnya aku berubah ya Yuma? Kata si Maiko. Terus kata si Yuma ke si Maiko, jelas enggak dong. Kamu adalah yang paling cantik. Aku bahkan sampai mau berlutut untuk memuja kecantikanmu. Wadaw, Yuma. Kamu jujur sekali, aduh. Yuma, kamu jujur banget. Beneran nih, aku bisa percaya sama kamu kan, kata Maiko. Kata Maiko yang sekarang kegirangan mendengarkan pujian dari Azeri Yuma, Azawa Yuma. Ya, kamu bisa percaya, kata si Yuma. Tapi Nao masih curiga-curiga aneh gitu. Abis dengar katanya Yuma, Nao jadi kayak ragu-ragu dikit. Oh ya mungkin Maiko emang. Dan dia tetap kayaknya, kalau dilihat-lihat dia tetap mempertahankan sedikit dari kecantikannya, kata si Nao gitu. Soalnya si cowok itu sampai ngomong segitu, sampai si Yuma ini sampai muji segitunya. Tapi kok bisa ya perubahannya sedrastis itu? Apa yang terjadi dengan badannya? Itu yang dipikirkan Nao. Sementara Nao lagi bengong berpikir seperti tadi di kepalanya. Si Maiko lalu cerita, nah ini Yuma, dia pindah ke SMA aku tahun lalu. Dan jadilah kami berdua jatuh cinta pada pandangan pertama, pada saat bertemu pertama kalinya. Dan dia memuji kecantikanku setiap harinya. Antara Yuma matanya dah super buram banget atau dia bohong ya teman-teman. Astagfirullah, nggak boleh gitu, nggak boleh ngejek, nggak boleh ngejek movie, nggak boleh. Pokoknya intinya kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Tampang kan relatif ya. Mungkin selera Yuma begitu. Ada cewek yang cantik banget, seleranya cowok yang biasa aja kayak gue. Ya kita nggak tahu selera orang ya. Kita nggak tahu selera orang. Ya mungkin seleranya Yuma begitu atau abis itu Yuma ngebalas omongan Maiko tadi. Ya, aku muji kamu karena kamu cantik banget. Dan bagian-bagian wajahmu itu menggambarkan kesempurnaan. Menyimbolkan kesempurnaan. Ayo stop dong kamu mah. Si Maiko sosokan malu-malu gitu lah. Karena dia kayaknya ngefly abis dipuji gitu kan ya. Terus si Maiko bilang, ada perasaan aneh tapi kadang kayak nggak enak gitu. Kayak seolah-olah ada sesuatu yang berubah kalau dibandingin sama foto lama aku pada diriku. Ya masa sih? Ya iyalah Maiko, sesuatu yang berubah katamu. Sesuatu yang berubah, sesuatu yang beda Maiko. Kamu nggak nyadar apa bagaimana? Kamu nggak bercermin apa gimana? Maaf, gue nggak boleh seperti itu. Gue nggak boleh menjudge. Terus dia lanjut bilang lagi. Tapi walaupun ada perasaan aneh gitu, Yuma tetap memuji kecantikanku. Dan aku mempercayai perkataannya. Permisi Nao. Aku mau memperbaiki makeupku dulu ya. Si Maiko pun pergi ke kamar mandi. Dan di sela waktu itu, Nao mencoba bertanya ke Azeri Yuma. Dia bilang, Yuma, kapan sih Maiko berubah jadi kayak gini? Dia dulu seingatku adalah seorang yang sangat cantik parah di masa SMP dulu. Terus kata si Yuma, dia nggak berubah sama sekali kok. Selalu cantik seperti biasanya. Terus si Nao kaget. Lah, serius? Kamu ngomong seriusan ini? Nah, terus si Nao kayak kagum gitu sama si Yuma. Kamu cowok yang baik hati banget ya. Beruntung banget si Maiko punya pacar kayak kamu. Tiba-tiba Yuma memotong teman-teman. Dia bilang, tapi, dan Nao pun menunggu kalimat setelah Yuma mengatakan tapi tadi. Terus Yuma bilang, tapi kecantikanmu luar biasa juga. Dan kamu juga sangat elegan. Wah, selingkuh. Wah, tidak. Memuji cewek lain padahal dia punya pacar. Ini tidak bisa dibiarkan. Skip. Setelah momen itu, Nao menceritakan ke kita bahwa singkat cerita, Yuma putus sama Maiko. Aduh, ditikung teman-teman. Dan jadinya dia pacaran sama Nao. Dan Nao ini senang sekali dengan Yuma. Dan yang pastinya si Maiko luar biasa sakit hati dan kecewa. Oh, sakit hati dia. Sampai-sampai si Maiko ini mengestalk dan ngekorin si mereka berdua ini. Ngestalk sama ngekorin gitu, ngikutin. Tapi memori soal itu agak samar-samar bagi si Nao. Soalnya yang diingat ini Yuma yang berulang kali bersujud dan berlutut meminta maaf ke Maiko. Waduh. Yang udah nonton video yang ada Azeri Yuma sebelumnya udah tahu persis ini ada apa. Kalau kamu belum nonton, tonton dulu. Tapi nontonnya nanti. Terus lanjut tadi, si Yuma meminta maaf, bersujud dan berlutut ke Maiko. Maafkan aku. Dan diceritakan, Maiko setelah itu pun menghilang. Seperti menghilang gitu aja. Dan rumor mengatakan bahwa Maiko telah mengambil nyawanya sendiri. Dan kita kembali ke momen sekarang. Momen pacarannya Yuma dan si Nao. Momen so sweet yang biasanya kalau gua naik motor terus gua lihat orang pacaran gini, gua suka iri, gua kayak suka nyinyir gitu gua. Dan muka gua kayak gini.
pacaran, nanti putus, pacaran terus berduaan, canda. Tapi jujur gue suka kayak gitu, kadang gue suka nyinyir, pacaran terus, gue iri teman-teman. Dan di sini si Yuma masih terus suka memuji kecantikan Nao, yang dimana Nao ini sangat senang tiap kali mendengarkan pujian si Azeri Yuma tersebut. Tiap kali mereka pacaran dan bertemu. Kamu cantik banget. Bagaimana bisa kok kamu cantik banget sih? Makasih ya Yuma, kata Nao sembari si Nao malu-malu dipuji gitu. Gombal banget ya Yuma teman-teman. Gombal banget. Dan pujian kecantikan ini Yuma terus ulang-ulang ucapkan tiap kali mereka bertemu. Pas lagi pacaran di pantai, pas lagi pacaran di mana. Dan pas lagi pacaran di pantai ini si Yuma aja bilang gini, matamu indah sekali seperti berlian indah berkilauan di angkasa. Dan pancaran kecantikan wajahmu hanya bisa dijelaskan bak seperti keajaiban. Dan dia si Nao ini malu-malu dan seneng dan ngefly teman-teman. Makin seneng tiap dipuji. Dengan berbagai kata-kata buaya dan kata-kata indahnya si Yuma ini, dia bermuji-muji Nao dan ulang. Kamu adalah yang tercantik di seluruh dunia. Kamu sih cantik banget, kamu cantik banget. Dan di momen selanjutnya, setelah sering dipuji, Nao mulai merasa ada yang aneh dengan wajahnya. Kantong matanya seperti makin parah nampaknya. Kantong matanya gini, kayak lebih parah lah mungkin. Dan dia pun bertanya-tanya, dicermin gitu. Emangnya iya ya aku secantik itu? Dan si Nao ini meragukan pujiannya si Yuma. Tapi dia juga percaya. Dan skip. Di momen pacaran selanjutnya lagi, Nao berkata pada Yuma, Yuma, kamu selalu memuji aku. Tapi kayaknya aku rasa kulitku dan kondisi wajahku akhir-akhir ini jadi memburuk deh. Oh ya? Mana lihat dong, kata Yuma. Kata Yuma begitu teman-teman. Dan saat Yuma melihat wajahnya Nao, waduh, Nao, wajahmu itu bukan lagi memburuk, tapi udah kacau, udah hancur wajahnya teman-teman. Tapi yang mengejutkan lagi, si Yuma berkata lagi pujian-pujiannya. Dia bilang, kamu luar biasa sempurna, kulitmu cantik dan bening. Padahal kita lihat sendiri ya teman-teman, kalian juga kaget ngelihatnya. Kondisi kulitnya makin parah, makin kasar, dan bentuk wajahnya berubah jauh lagi sampai kita nggak bisa kenal lagi itu si Nao. Kamu overthinking, kamu sama seperti biasanya kok. Masa sih? Si Nao nanya lagi, dan Yuma malah makin ngejawab. Yang kukatakan ini kenyataan kok, kamu adalah simbol kecantikan. Dan si Nao ini percaya aja apa kata Yuma. Dan dia berkesimpulan kalau dia cuma overthinking aja dan terlalu sensitif sama diri sendiri. Sambil dia tersenyum lega. Senangnya. Aduh. Wajahnya berubah jauh ya teman-teman. Dari cewek yang cakep jadi berubah jauh jadi kayak gini. Aduh. Bukan berarti gue gak bilang ya. Dia terbutakan oleh omongannya Yuma. Terbutakan. Skip. Lalu sampai momen yang makin gilanya, makin puncaknya. Ketika Nao sampai benar-benar buta sama kondisinya sendiri karena si Azeri Yuma. Di rumahnya, kedua orang tuanya benar-benar udah kaget sama wajahnya Nao yang sekarang. Nao, kamu please mending pergi ke rumah sakit deh. Hah? Kenapa? Kata si Nao. Terus kata bapaknya, hah? Kenapa katamu? Masa sih kamu gak sadar? Dan ketika kita bisa melihat wajah Nao, buset dah teman-teman. Saat kita bisa melihat wajahnya Nao, ngeri banget perubahannya. Nao udah kayak orang yang kena penyakit kulit parah di mukanya. Atau emang kena penyakit ya kita nggak tahu. Terus kata bapaknya, kami khawatir sama kamu. Mungkin kamu kena penyakit kayak karsinoma. Jadi karsinoma ini teman-teman, kayak setelah gua nge-googling. Jadi karsinoma ini kayak penyakit kulit gitu guys. Kanker lebih tepatnya. Kanker kulit di bagian ya, wajah atau di badan lah. Dan dibilang emaknya, iya betul kata bapakmu Nao. Ini udah nggak normal lagi. Si Nao dong. Si Nao teman-teman. Si Nao ini bebal teman-teman. Bebal. Dia nggak mau dengerin. Dia bilang, kalian ini bilang apa? Bukankah aku cantik seperti biasanya? Itu yang dibilang sama pacarku kok. Wah. Sampai ortunya takut ngelihatnya. Gue pun takut dan ngeri ngeliatinnya. Pas baca komik ini gue ngeri ngelihatnya dia. Tapi ingat ya guys, bukan berarti kita harus ngejudge dia. Bukan berarti kita ngejudge dia. Kita cuma kaget aja dengan perubahan yang terjadi dan itu normal. Dan setelah itu Nao pun membuka foto-foto lamanya dan melihat foto lamanya. Dan membandingkan foto itu dengan dirinya yang sedang bercermin. Dan dah beda sejauh itu aja, udah beda sejauh itu, beda banget. Bagai pinang dibelah 20.000 lalu dihancurkan. Wah, udah jauh banget lah.
Dan udah sejauh itu aja si Nao masih mikir, masih ngomong, wah berubah ya kayaknya. Berubah. Dia ngomong seolah-olah berubahnya dikit. Bukan berubah lagi Nao, itu udah loncat jauh. Tapi di momen bercermin itu kayaknya dia udah dibutakan sama omongannya Yuma, pacarnya itu. Dan dia malah bilang gini, mana mungkin, gak mungkin ah. Aku kan top paling cantik sedunia. Yuma gak mungkin bohong. Ini udah toksik banget teman-teman. Ini udah toksik banget. Yuma ini udah toksik banget. Dia memuji dengan tidak jujur sehingga merusak pikirannya si Anao. Aduh. Percaya diri itu boleh dan bagus ya teman-teman. Percaya diri itu boleh bagus. Tapi jangan kayak gini. Jangan kayak gini. Dan saat si Nao lagi jalan-jalan di jalanan umum, Nao lagi mikir-mikir gitu akhirnya. Dia mikir kepikiran gitu. Tapi seingatku Yuma juga bilang kata-kata pujian itu ke Maiko. Dan dia ngelakuin hal yang sama ke aku ya. Dan saat orang-orang ketakutan, diam tak bisa berkomentar saat melihat Nao di jalan karena mukanya udah bener-bener hancur. Tiba-tiba dia mendengar suara anak kecil di belakangnya. Babi, monster. Ah, itu tuh setan iblis. Hah? Kaget dong si Nao dan Nao pun melihat ke belakang. Dan melihat gadis kecil yang tadi berkomentar sedang menunjuk ke arahnya. Akhirnya dia ngomong lagi dan dia bilang, penyihir. Hah? Siapa kamu? Yang nonton video sebelumnya tahu dia ini siapa. Tahu yang dia ini siapa. Gadis kecil itu dengan wajahnya dan senyumnya yang ngeri berkata, aku adalah adiknya pacarmu. Senang berkenalan denganmu. Namaku Chizumi. Aduh, Chizumi teman-teman. Chizumi Yuma teman-teman. Aduh. Oh, kamu adiknya Yuma, kata Nao gitu. Nah, muka kamu hancur tuh. Kamu habis dipuja-puja ya sama abangku, ya kan? Nao kaget dong. Apa katamu? Lalu adiknya tadi lanjut bercerita. Kamu habis dipuja dengan membabi buta sama abangku kan? Ya kan? Terus adiknya Yuma ini ngomong lagi. Pujaan itu tuh sebenarnya bukan ditujukan sama kamu, tahu? Hah? Kaget si Nao dengan wajahnya yang sekarang lanjut. Kata adek itu, abangku itu memuja sosok yang muncul di pikirannya. Dan sosok itu adalah setan atau iblis yang abangku sembah. Dan dia hanya peduli sama iblis dan setan itu. Dan semenjak dia mampu memanggil iblis di usia yang sangat muda, dia telah sibuk meminta maaf dan memuja-muja iblis itu sebagai bentuk persembahan dan pujian-pujian, pesugihan gitulah. Nao masih kaget dengan wajahnya itu, wajahnya yang itu. Dan Chizumi lanjut bercerita. Dia bilang, dan ditambah lagi, abangku dan iblis itu telah menjalin hubungan telepati yang jahat, yang dimana siapapun yang berada di antara mereka berdua, antara iblis dan si Yuma itu maksudnya, yang berada di antara mereka berdua, si Chizumi lanjut ngomong, antara otaknya yang meleleh atau wajahnya yang hancur. Dan sepertinya wajahmu juga telah membusuk dan hancur secara lumayan. Masa sih kamu nggak sadar? Nao yang masih shock dengan perkataan adiknya Yuma tersebut berkata, bohong, kamu pembohong. Si Chizumi masih ketawa-tawa aja. Dan tiba-tiba ternyata di belakangnya sudah ada Yuma yang berteriak ke Chizumi dan memarahi Chizumi. Chizumi, omong kosong apa yang kamu bilang ke Nao? Mas Yuma, kata si Nao gitu. Pulang sana Chizumi, pulang langsung sana, pulang. Chizumi dengan wajah senyum seramnya menurut pada Azeri Yuma dan berjalan pergi sembari tertawa ngeri ala si Chizumi. Dan sementara itu si Yuma meminta maaf kepada Nao. Maafkan aku Nao atas kenakalan adekku Chizumi. Orang tua kami dah lama meninggal dan itu terjadi ketika dia masih kecil. Dan karena itu Chizumi jadi pembohong yang buruk. Dan saat ngobrol itu wajah Nao makin meleleh. Dan Nao bertanya, Yuma, please kasih tahu aku kebenarannya. Wajahku, apa yang salah dengan wajahku? Yuma kembali lagi tenang, dia bilang, kalau aku boleh jujur ya, kamu adalah wanita tercantik sedunia. Hah, beneran nih? Kamu bilang aku, Nao, seperti itu? Yuma makin intens memuji Nao. Yuma makin parah memuji Nao secara berlebihan, teman-teman. Kecantikanmu melewati hukum alam semesta. Kamu adalah gambaran dari kecantikan yang absolut, yang luar biasa, yang cantik banget, yang luar biasa, cantik banget, imut banget. Kayak gitu. Dan semakin dipuji-puji itu, wajahnya Nao makin meleleh dan hancur, teman-teman. Dan makin menyeramkan, melelehnya makin... Terus Nao bilang,
Aku bisa percaya kamu kan? Sembari Nao tersenyum dengan wajahnya yang meleleh dan makin seram. Dia senyum terus wajahnya sudah meleleh. Ngeri. Dan Nao berkata, aku sangatlah bahagia. Sambil dia ngomong itu wajahnya makin ngeri, meleleh teman-teman. Serem banget. Dan terungkap. Ternyata memang betul kata adiknya Yuma yang tadi. Kata Chizumi Yuma tadi. Bahwa yang dipuji, yang dipuja-puja, bahwa yang dipuja-puja keindahannya, kecantikannya oleh si Yuma, ternyata adalah iblis yang laknat di belakangnya si Nao. Dan di tengah-tengah antara Yuma dan iblis itu ada Nao yang wajahnya makin hancur. Sementara Yuma berkata, aku akan memuja kecantikanmu selamanya. Ngeri banget sih. Dan di momen ini dah geleng-geleng kepala banget sih endingnya. Karena setelah itu Nao berpikir dan berkata di pikirannya. Dan Nao bercerita, setelah itu Azeri Yuma menghilang beberapa hari kemudian. Dari momen itu kayaknya teman-teman, setelah momen itu. Dan si Nao ini mendengar katanya Azeri Yuma pindah ke sekolah lain lagi. Meninggalkan Nao tanpa kata-kata. Tapi teman-teman, sementara itu Nao berkata kalimat terakhirnya. Yang dimana katanya si Mbak Nao ini, aku takkan lupa apa kata-kata Yuma. Bahwa secara pasti aku adalah Dewi paling cantik sealam semesta. Dan di momen itu kita melihat sendiri wajah Nao yang sudah hancur, meleleh, tak berbentuk. Meleleh matanya, meleleh jatuh seperti mau jatuh ke tanah. Hidungnya sudah tidak berbentuk, mukanya sudah tidak berbentuk. Dan mengerikan sekali. Akibat seluruh pujian-pujian dan gombalan Yuma. Wajahnya sudah tidak bisa kita kenali lagi. Ngeri ya si Yuma ini. Berbahaya banget kata-kata pujiannya. Buat yang udah nonton video yang gue menceritakan chapter cerita tentang Yuma dan adiknya yang sebelumnya, yang pertama, pasti tahu banget. Kalau Yuma ini, lisannya berbahaya, omongannya berbahaya, mulutnya berbahaya. Itulah endingnya si Nao teman-teman. Nasibnya malang banget. Dia berakhir dengan selalu berpikir dengan cantik. Dirinya cantik sementara wajahnya sudah hancur, nggak bisa dikenali. Otaknya mungkin juga udah rusak juga. Mentalnya juga mungkin udah dirusak sama si Yuma itu. Bahaya banget emang. Dan inilah salah satu cerita buatan Junji Ito yang menurut gue bagus banget. Karena menurut gue ini menceritakan tentang esensi dari pujian-pujian itu. Pujian yang berlebihan bisa membuat manusia buta akan dirinya sendiri. Makanya kita harus seimbang antara memuji orang dan mengatakan realitanya bagaimana. Dan kita juga harus sadar diri dan harus pintar bercermin. Dan kita harus sadari kekurangan dan kelebihan kita. Karena kalau kita sadari kekurangan kita bisa perbaiki dan kita bisa jadi lebih kuat. Orang yang kuat bukanlah orang yang menutupi kekurangannya dan menonjolkan kelebihannya doang. Tapi orang yang kuat adalah mengakui kekurangannya dan sudah berdamai dengan kekurangannya dan memanfaatkan kekurangannya agar seimbang dengan kelebihannya sehingga menjadikan dia menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih mengenal diri sendiri. Karena untuk mengenal diri sendiri kita harus tahu kekurangan kita apa. Dan kita harus tahu kelebihan kita apa teman-teman. Ya, dan inilah salah satu cerita buatan Junji Ito yang menurut gue bagus banget. Chapter 2 dari komiknya yang berjudul Dissolving Classroom. Nantikan cerita tentang kakak beradik Yuma ini. Azeri Yuma dan Chizumi Yuma selanjutnya. Dan ya, buat yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan nonton dulu. Nih, klik di sini. Gue taruh di kotak-kotak ini. Kok aku lihat-lihat, kamu kok cantik banget ya? Kamu kok cantik banget, luar biasa ya? Kamu sangat cantik, luar biasa. Kamu cantik banget, luar biasa. Wah! Meleleh Datu, meleleh. Ya kalau kamu cowok ya kamu ganteng seperti itu.